Jumpa lagi di Review TV. Ya, tahun 2022 cari laptop yang murah, harus yang murah dan desainnya maunya keren, performanya juga harus sudah cukup oke. Apalagi layarnya mau bagus. Wah, susah. Itu susah banget. Biasanya laptop kelas 5-6 jutaan gitu ya, itu desainnya bulky atau kurang enak dilihat gitu ya. Nah, tapi yang satu ini punya desain yang ramping, ringkas, bodinya metal, harganya masih di bawah 6 juta, prosesor Core i3, RAM udah 8 GB dual channel pula di sini. Ya, ini adalah Infinix InBook X2 atau X2. Ini adalah laptop entry level dari Infinix yang cocok untuk pelajar, mahasiswa, dan pekerja juga cocok. Oke, kita sebelumnya udah pernah mereview yang Infinix InBook X2 ini, tapi versi Core i7. Dan sekarang kita review versi Core i3. Kenapa sekarang baru kita review versi Core i3-nya? Karena yang dulu Core i3-nya 4 GB, sekarang udah berubah nih. Core i3-nya jadi 8 GB sekarang. Oke, kita masuk ke spesifikasi dasarnya. Dia pakai Core i3 1005G1. Ya, ini Ice Lake ya, 10 nanometer, 2 core 4 thread, TDP 15 watt, 4 MB Intel Smart Cache. Nah, ini memang masih Core i3 generasi ke-10, tapi mengingat harganya di bawah 6 juta atau ya 6 juta kurang 1000 ya, ini masih sangat layak dipertimbangkan karena performanya masih oke di sini. Untuk sistem grafisnya pakai Intel UHD Graphics dengan 32 execution unit. Lalu untuk RAM 8 GB DDR4 2133 MHz. Ini on board, nggak bisa di-upgrade, tapi udah langsung dual channel ya. Nah, mengingat ini Core i3 dengan harga segini, rasanya 8 GB sih udah oke banget di sini. Untuk SSD 256 GB M.2 NVMe PCIe 3.0 dan tidak ada slot untuk storage tambahan. Jadi kalau mau nambah ya mesti ganti yang ada di dalam sini. Tapi 256 harga segini udah cukup sih harusnya ya. Untuk WiFi dia pakai Intel Wi-Fi AC9461. Ya, udah Wi-Fi 5 ya, Wi-Fi 5. Bluetooth-nya sudah 5.1 juga. Baterai 50 Wh dan dia langsung pakai Windows 11 Home. Untuk body, desain dan form factor-nya itu pakai desain clamshell atau laptop klasik. Desain penutup layar tuh masih serupa dengan InBook yang X1 ya, yaitu pakai dua tekstur ya. Yang bawah pakai tekstur sandblasted dan yang atas pakai tekstur brush di sini. Materialnya, nah ini menarik nih, all metal anodized aluminium ya. Terasa kokoh walaupun harganya ya masih ingat kan sekitar 5-6 juta harganya. Untuk warna ada 4 opsi warna. Ada blue, red, green, dan grey. Untuk bobot laptopnya aja di 1,24 kg. Sementara chargernya 160 gram. Ini adalah charger 45 watt dengan USB Type-C. Jadi bisa dipakai juga untuk smartphone yang pakai USB Type-C ya. Nah, charger ini memiliki kabel yang bisa dilepas dengan konektor USB-C ke USB-C. Kayak charger HP. Total laptop dengan chargernya kalau dibawa jadi hanya 1,4 kg. Untuk dimensi panjang 32,3 cm, lebar 21,1 cm dan ketebalan hanya 1,48 cm. Untuk layar, ini adalah layar 14 inci, resolusinya Full HD, refresh rate 60 Hz tentunya. Menarik, ini adalah panel IPS dengan viewing angle 178 derajat. Permukaannya anti glare, jadi nyaman ya kalau dipakai, jadi nggak ada banyak pantulan-pantulan gitu. Dia diklaim punya color gamut 100% sRGB dengan brightness di 300 nits. Nah, hasil pengujian kami, gamut coveragenya ada di 92,8% sRGB dengan volume di 114% sRGB. Peak brightnessnya menariknya ada di 330 nits, jadi udah oke banget sebenarnya. Bezelnya itu terbilang tipis untuk kanan dan kiri. Yang atas sedikit lebih tebal karena seperti biasa ada webcam di situ. Ini adalah webcam HD atau 720p. Yang unik, webcam ini dilengkapi dengan dual star light. Jadi ada dua lampu LED di kanan kiri webcam untuk membantu pencahayaan pada saat kita pakai webcamnya. Ini sebenarnya adalah salah satu ciri khas dari smartphone Infinix yang sekarang dibawa ke laptopnya. Dual star light ini bisa diaktifkan dengan menekan tombol function plus spacebar. Webcam ini juga dilengkapi dengan dua mic, posisinya di kanan dan kirinya. Nah, untuk sistem audio dia punya dua speaker 1,5 watt. Kualitas suaranya nggak bisa dibilang yang lantang-lantang banget ya, tapi buat harganya ini suaranya bagus. Ini keren, separasinya oke banget. Jadi bukan kayak asal ada speaker. Ini udah keren banget buat harganya. Mantap, mantap.
Nah, untuk konektor, di kiri ada satu HDMI 1.4, ada satu USB 3.0 Type A, lalu ada satu USB 3.0 Type C. Bisa digunakan untuk charging atau DC in, display output juga bisa, dan transfer data tentunya juga bisa. Di kanan ada satu micro SD card reader, ada satu USB 3.0 Type C yang ini hanya untuk transfer data ya. Ada satu 3,5 mm audio combo jack, lalu ada satu USB 2.0 Type A, dan ada security lock. Nah, untuk keyboard ini menggunakan desain tombol chiclet seperti biasanya ya. Tombol panah untuk atas dan bawah itu ukurannya hanya setengah dari tombol yang lain, sementara kanan kirinya itu full size. Jarak antara tombol terbilang memadai, jadi kalau digunakan untuk ngetik, keyboard laptop ini terbilang oke nih, terbilang nyaman ya. Dan yang paling penting lagi, ada backlight dengan 2 tingkat kecerahan. Ini nggak banyak ya laptop di kelas harga segini yang punya backlight. Untuk touchpad ini terbilang cukup besar. Posisinya ini center ke body, bukan center ke spacebar. Jadi agak melebar ke kanan dari spacebar. Ini membuat saat pengujian telapak tangan kita itu sering banget nyentuh si touchpad ini. Dan di sini tidak ada tombol klik kanan dan kiri tentunya. Oke, beralih ke sistem pendingin ya. Sistem pendingin di laptop Infinix InBook X2 ini disebut dengan nama Ice Storm 1.0. Ini sama dengan yang dipakai di X1. Pakai 2 buah heat pipe dengan 1 kipas. Intake dari bawah, exhaust ke arah belakang atau celah layar ya. Nah, lalu laptop ini juga datang dengan fitur-fitur khas Infinix. Ada smart hotspot. Jadi kalau laptop ini dihubungkan ke hotspot dari beberapa tipe smartphone Infinix, kita tidak perlu repot masukkan password WiFi secara manual. Akan muncul notifikasi konfirmasi koneksi di smartphone. Jadi begitu koneksi diterima laptop itu akan langsung terhubung aja. Udah gitu. Mudah ya. Nah, lalu ada simple file sharing. Ini bisa digunakan untuk transfer file dengan mudah antara laptop Infinix dengan smartphone Infinix. Bisa dari smartphone ke laptop maupun dari laptop ke smartphone. Oke, sekarang mari kita masuk ke pengujian performa. Kita tes dulu konsistensi performanya pakai Cinebench R15. 20 kali kita jalankan. Skor maksimum yang kita dapat adalah 386 poin. Untuk skor yang bisa disustain ada di kisaran 330 sampai 350-an poin. Ini adalah skor yang wajar untuk prosesornya. Untuk suhu kerjanya, CPU itu bisa mencapai 90-an derajat Celcius memang di sini. Tapi ingat, ini adalah aplikasi yang emang maksa banget si prosesor untuk kerja terus-terusan. Umumnya sih laptop kayak gini nggak ketemu sama aplikasi seperti itu. Oke, kita lanjut ke aplikasi beneran aja deh ya. Adobe Premiere Pro CC 2022. Kita edit video 1080p 60 fps yang panjangnya 2 menit 7 detik, lalu kita render. Dengan software only, rendering ini selesai dalam waktu 10 menit 21 detik. Sementara pakai OpenCL dia lebih cepat, hanya tinggal 5 menit 5 detik saja. Dilihat dari spesifikasinya, laptop ini memang sepertinya memang bukan untuk video editing yang kelas berat. Tapi kalau mau dipakai video editing, mungkin kalau dia 1080p 30 fps renderingnya akan lebih cepat tentunya. Nah, saat kita menggunakan OpenCL, kita lihat suhu kerjanya di CPU itu ada kisaran 80 sampai 90 derajat Celcius. Tapi setelah masuk ke pertengahan pekerjaan, suhunya sempat spike sebentar, kemudian dia turun ke 73 derajat Celcius di proses akhir render. Jadi cukup terjaga suhunya di sini. Beralih ke DaVinci Resolve 17 yang versi free ya nih ya. Inilah software video editing yang free di sini. Lagi-lagi kita coba video 1080p 60 fps tadi, kalau kita render itu selesai dalam waktu 12 menit 19 detik. Nah, untuk suhu kerjanya di awal memang bisa mencapai 80 sampai 90-an derajat Celcius, tapi di pertengahan dia akan turun dan stabil di kisaran 60-an derajat Celcius. Jadi cukup terjaga di sini. Nah, sekarang kita masuk ke gaming test ya. CS:GO 720p low, ya 720p low aja ya, karena ya ini memang GPU-nya bukan yang kencang-kencang amat. Ini masih bisa dapat 60 sampai 80 fps. Sesekali dia drop ke 40 fps kalau ada smoke ya. Lalu Dota 2 di 720p fastest dia bisa mendapatkan 35 sampai 55 fps. Scene-ringan bisa sampai 80 fps. Untuk Valorant 720p low dia bisa 50 sampai 80 fps. Sementara itu untuk Genshin Impact 720p lowest render scale-nya kita turunkan ke 0,6 ya. Dia masih bisa dapat di kisaran 40 sampai 60 fps tergantung efek visual dan jarak pandang karakternya. Ya, memang ini bukan laptop untuk gaming ya, apalagi gaming kompetitif bukan. Tapi kalau cuman mau iseng-iseng nyoba beberapa game yang ringan, ini masih bisa. Nah, sekarang mari kita bahas suhu kerja dan suhu permukaan saat kita mainin Genshin Impact selama 30 menit. CPU-nya ada di kisaran 61 sampai 76 derajat Celcius. Lalu untuk suhu permukaan, itu seluruh area keyboard ada di kisaran 33 sampai 40 derajat Celcius. Titik terpanas ada di huruf R ya, dan T itu sekitar 39 sampai 40 derajat Celcius. Sementara area palm rest tuh aman bahkan sampai di bawah 30 derajat Celcius.
Sekarang kita tes SSD-nya. Performa storage-nya untuk pakai Crystal Dismark, untuk kecepatan bacanya kita lihat di 2500-an Mbps dan kecepatan tulisnya di 1191 Mbps ya. Memang ini bukan storage yang terkencang untuk PCIe 3.0, tapi cukup oke mengingat harganya di 56 juta ya. Apalagi speednya masih jauh banget dari SSD yang SATA ya. Ini bukan SATA ya. Nah, untuk pengujian baterai sekarang, kita setting beratas 50%, volume 25%. Hasilnya untuk video playback 1080p, dia habis dalam waktu 9 jam 10 menit. Ini hasil yang sangat bagus ya, mengingat harga laptopnya sendiri ya. Nah, lanjut ke charging. 30 menit pertama dia bisa terisi 35%. Sementara itu untuk dari kosong sampai full dia butuh waktu 2 jam 15 menit. Ini adalah hasil yang standar untuk pengisian daya laptop ya, sekitar 2 jam 15 menit itu oke. Oke, untuk harga udah disebut terus dari tadi ya. Harga resminya ada di 5.999.000 ya. Jadi kadang-kadang dapat diskon mungkin jadi bisa turun di bawah ini ya. Nah, ini dilengkapi dengan garansi resmi Infinix Indonesia selama 2 tahun. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Prosesornya memang bukan prosesor terkini, tapi sebenarnya udah cukup kencang untuk berbagai kegiatan, terutama lagi-lagi mengingat harganya. Lalu RAM-nya nggak bisa di-upgrade, tapi ini jauh lebih baik daripada versi 4GB, karena 8GB itu sudah bisa dipakai banget ya, apalagi langsung dual channel yang satu ini. Nah, dari sisi menariknya, layarnya udah IPS, color gambutnya 100% sRGB. Jarang nih laptop di kelas harga segini tuh yang punya layar sebagus ini. Lalu desainnya udah cukup tipis dan ringan untuk kelas harganya, di bawah 1,5 cm dan beratnya cuma 1,24 kg. Body itu full metal, jadi kelihatannya tidak sesuai dengan harganya banget. Feel-nya dipegang juga nggak sesuai dengan harganya banget, kayak 2 kali lipat dari harganya gitu ya. Untuk gaming tipis-tipis masih bisa lah ya. Lalu dia punya dual Starlight untuk webcam. Hal ini unik ya untuk sebuah laptop ya, karena bisa membantu kalau kita mau menggunakan webcam dalam kondisi yang mungkin gelap. Lalu ada fitur AirLink yang dapat melakukan transfer file dengan mudah tanpa kabel dari smartphone Infinix. Ya, Infinix InBook X2 ini hadir dengan berbagai kelebihan yang dimiliki untuk laptop kelas harga segini. Luar biasa banyak kelebihannya bahkan ya. Meskipun dia masih pakai prosesor Intel Core i3 generasi ke-10, tapi ya itu udah lebih dari cukup untuk harganya. Jadi, kalau memang kalian nyari laptop yang murah, apalagi kisaran 5-6 juta ya, untuk kebutuhan sekolah mungkin, untuk kerja, untuk kuliah ya, tapi nggak mau kelihatan murahan, nah, Infinix InBook X2 yang versi Core i3 dengan RAM 8GB ini sangat layak untuk dipertimbangkan. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.